Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sally Kezia. Di kesempatan kali ini saya mau share pengalaman saya pergi ke Hong Kong guys. Kenapa Hong Kong? Karena Hong Kong ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit bagi wisatawan di berbagai negara. Jadi ada sekitar 21 juta orang setiap tahun itu melakukan kunjungan wisatawan ke Hong Kong. Nah, saya akan memberikan rekomendasi serta tips-tips tempat yang wajib didatangi pada waktu kalian ke Hong Kong. Check it out guys. Yang pertama, Ngong Ping 360. Ngong Ping 360 ini bisa ditempuh dengan bis kota atau cable car dari Tung Chung. Tapi saran saya guys, lebih baik itu naik cable car. Karena ketika kita naik cable car, kita akan disuguhkan pemandangan yang indah serta adrenalin ketika kita naik cable car, karena kita akan melewati bukit-bukit, lembah-lembah, dan di situ juga banyak ada kabut-kabut yang membuat kita memiliki pengalaman yang tidak terlupakan. Kalau ditanya bagaimana rasanya ketika kita naik cable car, susah untuk dijelaskan guys. Nah tapi kadang naik cable car tuh ngeri-ngeri sedap guys, karena angin laut itu bertiup sangat kencang sehingga membuat kabin itu bisa terayun-ayun. Jadi ketika kita menikmati pemandangan, kita juga harus mengikuti aturan dan rules yang ada di dalam kabin itu guys. Oke, bisa dilihat di video ini guys, bisa dilihat perkotaan di Hong Kong. Nah, bisa dilihat juga bukit-bukit ketika kita naik kabin cable car ini. Nah, bisa dilihat lautnya. Nah, bisa membuat kita refreshing. Nah, teman-teman juga melihat ada wisatawan-wisatawan dari negara lain yang satu rombongan dengan kita menuju ke tempat wisata di Ngong Ping 360. Nah, itu lihat tuh. Lumayan cepat untuk kecepatannya guys. Tapi kita di dalam kita tidak merasakan kecepatannya karena karena kita akan terfokus sama pemandangan di kota Hong Kong tersebut. Oke, bisa dilihat juga ada kapal. Nah, ketika kita sudah sampai di Ngong Ping, itu ada ya seperti ada welcome tempat kita pertama kali datang, kita masuk, itu tempatnya benar-benar bagus. Nah, di Ngong Ping sendiri ini juga ada tempat untuk misalnya kita lapar, kita juga bisa beristirahat dulu, kita bisa nongkrong dulu, bisa membeli makanan dan minuman, juga ada tempat untuk oleh-oleh khas dari sana yang bisa kita beli. Nah, ketika saya berada di sana, tempatnya itu cukup dingin, anginnya juga sangat kencang. Nah, kita juga jalan-jalan ke sana, kita juga tidak lupa mendatangi patung Tian Buddha. Nah, ini tempat yang populer di Hong Kong karena ini dikenal sebagai patung Buddha yang besar. Untuk menuju ke patung Buddha tersebut, kita harus menaiki 268 anak tangga untuk bisa melihat lebih dekat. Nah, lebih dari jauh bisa juga guys, karena patung Tian Buddha ini mencapai 34 meter dan bobotnya itu mencapai 250 ton. Jadi bisa dibayangkan betapa besar dan betapa tingginya. Nah, di situ kita juga sesampainya kita di puncak bukit, kita juga akan mendapati 6 patung perungu yang berukuran kecil di sekitar patung Buddha, biasa disebut The Offering of Six Devas. Nah, ketika kita masuk ke sana, kita tidak dikenai biaya lagi untuk berkunjung ke Tian Buddha. Jadi ketika kita di sana memang kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan. Nah, setelah itu kita akan mengunjungi Victoria Peak. Nah, di sini kita melihat Hong Kong yang sebenar-benarnya. Nah, ketika kita mengunjungi di sini kita bisa naik tram ke tempat tertinggi di Hong Kong untuk menikmati pemandangan seperti gedung pencakar langit dan pulau-pulau di sekitarnya. Karena Hong Kong ini banyak pulau-pulau guys. Nah,
kalian dapat untuk ke sana, kalian dapat menggunakan term di Gedung Murai. Jadi ada di belakang Hotel Hilton. Oke. Nah, pada saat siang hari kalian bisa menikmati Gedung Pencakar. Nah, pada sore hari kita akan disuguhi pemandangan sunset yang sangat eksotis. Sedangkan pada malam hari kita dapat melihat perpaduan lampu-lampu, kelap-kelip lampu dan juga cahaya bintang yang membuat suasana itu romantis. Nah, tidak lupa kita juga mengunjungi Madame Tussauds. Ini wajib guys untuk dikunjungi, di mana kita bisa berfoto dengan ratusan tokoh dunia. Selebriti Hong Kong, koleksi patung lilin seperti Jackie Chan. Saya juga berfoto dengan Jackie Chan. Nah, juga di sana juga ada pameran seni. Kebetulan di sana pameran seni 3D, jadi kita tidak melewatkannya. Kita juga berfoto di sana. Nah, kita berfoto dengan icon The Beatles. Nah, juga di sana ada kebetulan untuk Game of Thrones juga ada. Nah, ada favorit saya nih guys, yang memerankan Ip-Man. Tentu teman-teman tahu kan, Donnie Yen. Nah, saya juga berfoto dengan Presiden Obama, Presiden Cina. Nah, di sana banyak sekali tempat yang bisa kita explore, kita foto, kita nikmati di sana. Dan patung yang mereka buat ini sangat real, sangat real. Jadi jangan melewatkan Madame Tussauds teman-teman. Oke. Untuk Madame Tussauds di sini juga tidak jauh berbeda dengan Madame Tussauds yang ada di London. Jadi jangan khawatir. Oke. Terus ketika kita di sana, kita juga harus mematuhi rules guys. Jangan sampai kita terlalu keasikan, kita jangan sampai merusak karya-karya yang ada di sana. Di sana juga ada, kita bisa berfoto dan ada juga servis dari mereka yang akan foto dan dikenai biaya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin memiliki kenang-kenangan bisa membeli, atau jika merasa fotonya kurang bagus atau tidak mau juga bisa juga untuk tidak membelinya. Saya juga tidak lupa foto dengan presiden tercinta kita, Pak Joko Widodo. Oke, saya juga melihat banyak aktris, aktor Hong Kong yang terkenal. Jadi ada Leslie Cheung, Andy Lau, Twins, Cecilia. Nah, setelah itu kita tidak lupa untuk pergi ke Sky 100. Jadi Victoria Peak ini bukan satu-satu tempat kita bisa menikmati wisata Hong Kong untuk menyaksikan kota Hong Kong dari ketinggian dengan pemandangan 360 derajat. Nah, salah satunya yang tempat yang bisa kita nikmati juga ini yaitu Sky 100. Nah, dia juga salah satu gedung tertinggi juga di dunia, masuk salah satu gedung tertinggi. Nah, di sana kita bisa menyaksikan pemandangan 360 derajat. Nah, kita juga di tempatnya ini di West Kowloon. Nah, istimewanya kita bisa menyaksikan pemandangan Peninsula Kowloon secara menyeluruh, lengkap dengan Tai Mo Shan sebagai latar belakangnya. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, kebetulan pas saya ke sana itu banyak sekali kabut. Kabutnya itu sangat tebal. Nah, kalau di foto ini untuk melihatnya memang agak sedikit ini, jadi kita agak mendekatkan. Nah, baru bisa, ini kabutnya sudah mulai hilang, jadi kita baru bisa merekam. Nah, seperti ini guys, sangat luar biasa pemandangannya, sangat mahal untuk bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini juga tidak lupa saya akan mengabadikan momennya saya berfoto di sana. Nah, bisa dilihat gedung-gedungnya, gedung-gedung pencakar langitnya, jadi bisa melihat sebagian besar kota
atau negara Hong Kong di sini. Nah, tidak lupa juga kita mengunjungi Hong Kong Disneyland, guys. Nah, Disneyland ini merupakan tempat favorit di Hong Kong yang menyenangkan untuk wisatawan, terutama anak-anak. Nah, untuk ke sana kita juga disuguhkan kereta khusus dengan ornamen-ornamen yang ornamen Disneyland, terutama bentuk Disney. Oke, kita juga tidak lupa mengunjungi Avenue of Star yang berlokasi di Tsim Sha Tsui, guys. Nah, ini adalah sebuah balkon di mana negara memberikan penghargaan bagi para bintang besar di Hong Kong. Seperti yang kita lihat, yaitu artis yang legend Bruce Lee. Nah, di sini juga ada artis-artis yang diberikan penghargaan, yaitu ada telapak tangannya yang terletak di sepanjang tepi Tsim Sha Tsui. Ini adalah artis atau aktor yang berjasa untuk negaranya. Nah, bisa dilihat juga di tepi-tepinya juga kita juga disuguhi pemandangan, yaitu gedung-gedung pencakar langit. Nah, di sana juga untuk di sini di Avenue of Star ini dinobatkan sebagai The World Largest Permanent Light oleh Guinness World Record. Jadi untuk teman-teman wajib untuk datang ke sini. Nah, setelah itu kita juga mengunjungi Star Ferry. Star Ferry ini juga merupakan salah satu atraksi turis yang paling terkenal di Hong Kong, guys. Nah, di Star Ferry ini bisa membawa kita dari Pulau Hong Kong ke Kowloon. Nah, banyak wisatawan itu menggunakan Star Ferry menikmati keindahan pelabuhan yang terindah di dunia dari jarak yang dekat. Nah, jadi saran bagi kalian untuk mengendarai Star Ferry ini kalau bisa sebelum jam 8 malam. Kenapa? Karena perahu ini akan berhenti sejenak, jadi kita bisa melihat pemandangan-pemandangan, gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa menikmati pertunjukan Symphony of Light, seperti pertunjukan yang menggabungkan laser, lampu, kembang api. Tapi itu pada malam hari, guys. Nah, kebetulan saya menggunakan Star Ferry itu pada siang hari, jadi saya tidak sempat untuk menikmati pertunjukannya. Nah, bisa dilihat juga di situ juga ada kapal cruise. Bisa dilihat pemandangannya, ada kabut. Nah, kabutnya ini udah mulai menipis. Kita juga bisa melihat ada banyak juga wisatawan yang mengikuti rombongan kita ini. Nah, bisa dilihat gedung-gedung pencakar langitnya bagus, tinggi, megah. Nah, ini bisa dilihat juga banyak wisatawan itu benar-benar sangat-sangat menikmati karena angin sepoi-sepoi. Nah, jadi bisa mengobrol di sana. Nah, untuk ke Hong Kong juga tidak diperlukan visa ya, guys. Jadi tidak seperti kita pergi ke Cina, Jepang, dan Taiwan. Jadi kita bisa pergi kapanpun ketika kita ada waktu. Jangan lupa untuk mengatur itinerary perjalanan, hotel, serta melihat cuaca jika teman-teman ingin berpergi ala-ala backpacker. Nah, jangan lupa untuk menukar mata uang Hong Kong, di mana Hong Kong itu mata uangnya dolar Hong Kong. 1 dolar Hong Kong itu sekitar 1.800 dan 1.000 atau 1.900. Di sana juga untuk transport MRT sudah terintegrasi dengan sangat baik. Jadi bisa memudahkan wisatawan untuk mengeksplor kota Hong Kong. Nah, tidak lupa juga street food di Hong Kong, teman-teman bisa menikmati makanan khas di sana. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you for watching. See ya!